Saya tidak hanya ngebocorkan tentang sistem aeratornya, tapi saya juga akan ngebocorkan berapa biaya yang saya keluarkan. Selamat pagi Indonesia, khususnya Salatiga. Hari ini tanggal 14 pukul 10. Sebentar lagi saya akan mengadakan interview calon karyawan dari King Boba itu di dalam. Dan ini kelihatannya sudah ada yang datang satu orang. Coba kita selipkan dulu untuk opening sebentar ya. Jadi hari ini adalah hari kedua berjalannya soft opening dari King Boba yang saya persembahkan khusus kalian warga Salatiga. Kalian bisa membeli dengan 2 cup seharga 20.000. Artinya per cupnya hanya 10.000. Langsung saja kita masuk. Nah, jadi di sini adalah tempat interviewnya nanti. Kebetulan ini adalah interview tahap kedua. Bukan tahap kedua, ini gelombang kedua. Kemarin sudah gelombang 1. Dan sekitar mungkin ada 8-10 orang. Tapi saya nggak tahu ntar yang datang itu ada berapa orang. Mungkin kelanjutannya kita lanjut nanti. Saya biar lanjut untuk interview dulu. Oh ya, nanti saya juga akan mereview tentang perkembangan dari tank sistem saya. Itu mungkin akan saya update dari segi aeratornya dulu. Saya tidak hanya ngebocorkan tentang sistem aeratornya, tapi saya juga akan ngebocorkan berapa biaya yang saya keluarkan. Ikuti saya terus hari ini. Selesai sudah, saya menginterview sekitar 6 atau 7 orang ternyata yang datang. Dan sekarang sudah pukul 11. Saya harus cepat-cepat balik ke office ini. Dan sebelum saya balik, seperti janji saya akan mereview aerator dari tank sistem saya. Langsung saja kita ke sana. Nah, ini dia tank sistem kita. Sekarang kalau kalian lihat, gelembung-gelembung sudah menyala semuanya. Kemarin sempat ada kendala sedikit, ternyata ada kebocoran di masternya, di pangkalnya. Mungkin yang pertama saya akan kasih tahu dulu bocoran ini merek dan tipe apa yang saya gunakan untuk menyalakan 60 tank dengan ukuran, kemarin sudah ya, nanti akan saya bantu dengan tulisan. Tank dengan ketinggian air ini sekitar berapa ya, berarti 15 ya, ini kan 20, ini sekitar 15 cm. Dia bisa hidup semua itu dengan satu buah mesin aerator. Saya beli itu kemarin di toko hijau, mereknya adalah Resun, tipenya adalah ACO003. Untuk harganya 460.000. Jadi kalau kalian tidak berhasil menemukan harga sekian, latih lagi kemampuan kalian untuk searching di marketplace. Mungkin kita akan bahas dulu ya cara pemasangannya. Kalau kalian lihat kan cukup rapi nih, karena saya sudah pengalaman. Sombong amat. Jadi kalau kalian lihat video-video sebelumnya itu tidak serapi ini. Saya mau kasih tahu dulu dari paling atas, itu tempat mesinnya ada di sini. Dia masuk ke satu paralon, terus kita tarik dulu ke pojok sini. Nah ini jadi adalah sumber udara yang masuk. Baru kita pecah dengan T. Nah ada T pertama di sini. Terus kemudian dia turun, ada T lagi untuk sepanjang ini, satu paralon. Terus turun lagi sampai yang ke lantai paling bawah. Jadi kita tidak menggunakan banyak sambungan. Nah yang terakhir ini L. Terus kalau kalian tanya ukuran paralonnya, itu tertulis di sini 5/8 inci. Jadi saya nggak ngerti juga itu berapa inci berarti ya. 5/8 berarti nggak ada 1 inci ya? Bener, berarti 5/8 inci.
Mereknya Power Max, saya juga nggak ngerti. Kelihatannya ini tuh kalau dari ukurannya, dia tuh bukan paralon air, tapi lebih ke paralon listrik kayaknya, karena dia kecil. Nah pertanyaannya, kenapa kok saya pakai yang lebih kecil, bukan yang paralon air tuh yang gede, ada setengah inci, ada 1,5 inci, ada 1 inci. Menurut saya udara itu lebih, powernya akan lebih kuat ketika dia mengalir di bidang yang tidak terlalu besar. Jadi untuk tekanan itu dia akan lebih kuat menurut saya. Nah, kemudian untuk total biayanya yang kita gunakan untuk paralonnya, kita menggunakan 4 lonjor, harganya adalah 47.000. Tapi tolong ini jangan dijadikan patokan ya, karena setiap daerah itu punya standar harga yang berbeda. Terus kemudian untuk infusnya, nah ini saya tidak sebagus yang di rumah. Jadi kalau di rumah itu kan saya pakai model keran, dan memang jujur aja sih bagusan keran. Tapi ini saya nyoba untuk pakai yang model infus, dan ternyata memang sudah ketahuan kendalanya. Tidak semua infus itu berfungsi dengan baik. Jadi ada infus yang kalau kita turunkan maksimal, dia nggak bisa nyetop maksimal. Tapi ada yang mungkin belum turun maksimal, tapi dia sudah nyetop maksimal. Jadi menurut saya nanti kalau kalian menggunakan infus seperti ini, pastikan kalian belinya lebih. Dan ini contoh aja, saya untuk infus saya beli 100 piece, terus kemudian ada beberapa itu yang reject, yang tidak berfungsi dengan baik. Pokoknya per piece-nya itu jatuhnya 1.000-an, Rp1.000. Ada mungkin untuk info seperti ini ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kalau jujurnya saya tidak pernah main ke toko akuarium dan membedakan ya yang mahal seperti apa, yang murah seperti apa. Jadi ini saya asal beli juga di toko hijau juga. Terus kemudian untuk selangnya nih, selangnya saya pakai yang model warna hitam. Jadi maksudnya supaya beda aja. Secara fungsi sama. Terus kemudian untuk tingkat kekerasannya juga menurut saya sama ya, dengan ukuran diameter yang sama. Ini yang kecil, jadi yang khusus aerator. Untuk harganya juga per meternya itu jatuhnya Rp1.000. Nah total untuk paralon, terus kemudian yang saya tidak jelaskan secara itu tuh ada tutup paralon tuh seperti ini. Jadi kita pakai tutupnya itu khusus, mana ya? Itu warna hitam di pojok. Sebenarnya kalian nggak perlu beli khusus juga bisa. Kalian sumpel pakai karet atau styrofoam, itu juga bisa untuk nyumpel. Tapi total biaya nih untuk paralon, tutup paralon, infus, selang, dan isolasi yang kita gunakan itu adalah Rp225.664. Dan untuk secara teknis sudah saya jelaskan, dan sekarang mungkin kita akan masuk ke fungsi aerator itu apa. Jadi kenapa sih kok semua akuarium itu butuh aerator? Sebenarnya tidak butuh, tapi kenapa kok kita semua menggunakan aerator? Yang jelas sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Mungkin saya akan jelaskan singkat aja. Sebelum aerator ini menyala, itu terlihat airnya itu berminyak, dan keruhnya itu dia seperti, bukan keruhnya air yang ada bakterinya ya, tapi keruhnya itu seperti air mati. Tapi setelah saya nyalakan aerator ini udah hari kedua, kita bisa melihat nih air cukup bening, dan selaput minyak itu nggak ada. Jadi benar-benar fungsi dari aerator adalah mengolah air. Itulah kenapa saya wajib sebelum ada aerator, saya tidak akan masukkan ikannya. Ini pun kalau kalian lihat nih ikan-ikan reject, bahkan ini ikan-ikan yang harusnya menjadi makanan ikan predator, tapi saya masukkan dulu supaya tidak ada jenik nyamuk. Dan jujur aja air ini dari pertama belum kita ganti, tapi kita kasih makan terus ikannya, dan sekilas sih kita lihat sehat-sehat ya, cuma mungkin ekornya itu aja yang sobek-sobek. Mungkin sekian dulu penjelasan tentang aerator, nanti kita akan lanjut tentang lampunya. Kenapa tidak saya bahas sekarang? Karena saya ingin membuat lampu ini sedikit lebih terang, entah dengan menambah titiknya atau mungkin merubah dia menjadi satu akuarium itu menjadi 2 titik. Kita lihat nanti perkembangannya beberapa hari ke depan. Maju terus Indonesia.